Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan kami di channel TKP ya. Ini mohon maaf saya ngerekornya suara saya agak pelan ya, karena emang saya nggak menggunakan mikrofon ya. Dan di sini juga waktu sudah menunjukkan pukul 22.42 ya. Udah orang rumah udah pada tidur semua. Jadi ya mau nggak mau suara agak dikecilin ya teman-teman ya. Nah jadi gini teman-teman, saya mau buka-bukaan kenapa selama ini saya selalu menegaskan kepada teman-teman untuk supaya memahami basic daripada candlestick ya, yang dimana basic yang saya maksud adalah informasi arah harga dan signal yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri ya. Nah jadi kenapa saya selalu tegaskan demikian, karena sehebat apapun strategi teknikal yang teman-teman pakai, terus kalau teman-teman gak menguasai basic ya, gak menguasai arah-arah harga daripada candlestick, ya itu sama aja bohong teman-teman ya. Jadi saya pengennya teman-teman bisa ujung-ujungnya untuk melakukan OP itu bermuara ke murni pembacaan candlestick ya, tanpa tanpa mengandalkan strategi maupun teknikal yang teman-teman dapat mungkin dari YouTube kah, atau dari mentor-mentor yang menawarkan video-video edukasi kah, pokoknya macam-macam ya. Jadi kalau kita bicara strategi maupun teknikal dalam bertrading, sebenarnya kita cukup pantau ke YouTube aja, banyak tuh strategi-strategi yang berseliweran ya. Namun teman-teman yang harus ketahui bahwa yang namanya strategi, ketika algoritma dari binomo berubah, maka strategi itu nggak akan valid lagi teman-teman ya, nggak akan berlaku lagi ya. Dan bisa-bisa mungkin strategi yang teman-teman miliki mungkin berlakunya ya seminggu, 2 minggu ya, syukur-syukur di saat teman-teman mengantongi strategi itu teman-teman memang bisa profit. Tapi ketika teman-teman tidak menghasilkan, ya sama aja bohong ya. Nah jadi di sini mungkin saya bukannya mau unjuk kebolehan, bukan mau sok pinter ya. Maksud saya tuh ketika teman-teman menguasai informasi arah harga candlestick dan signal yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri, saya rasa teman-teman bakal tahu. Ibarat kalau istilah teman-teman di grup ya, ada yang bilang ini gara-gara mendalami basic candlestick TKP, akhirnya ketika melihat market, ibarat kata kita kayak membaca sebuah tulisan kayak gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi yang saya mau teman-teman jangan hanya berpatokan apalagi tuh paling banyak tuh di grup yang saya lihat, paling banyak pengen trabar, bang trabar dong, kapan trabarnya dong. Nah sebenarnya untuk trabar bisa-bisa aja, cuman kalau menurut saya setelah saya uji coba sekitar 2 bulan kemarin, rupanya dengan kita melakukan trabar rupanya kurang efektif ya. Nah kenapa saya bilang kurang efektif, karena yaitu kalau kita trabar sama halnya kita kayak pakai robot aja ya. Ketika mentor teman-teman bilang buy, teman-teman ikutan buy. Mentor teman-teman bilang sell, teman-teman juga ikutan sell, tanpa mengerti dari mana alasan kenapa harus kita buy, kenapa harus kita sell. Nah makanya saya rasa kemarin setelah saya uji coba beberapa kali pertemuan, ternyata kurang efektif, karena ketika saya menjelaskan masih ada saja teman-teman yang belum menguasai informasi candlestick. Jadi saya rasa sia-sia ya, saya rasa kurang efisien, kurang efektif ya. Nah jadi tujuan saya buat video ini, saya pengennya
teman-teman betul-betul memahami apa maksud dan tujuan saya dari apa yang saya sampaikan di video ini, teman-teman ya. Nah, jadi saya pengennya ke depan teman-teman tuh bertrading murni membaca dari informasi yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri ya, tanpa mengandalkan strategi-strategi yang berseliweran di luaran sana ya. Nah, jadi contoh selama ini kenapa saya hanya menegaskan teman-teman fokusnya ke pembacaan candlestick, dan itu pun kalau menggunakan strategi yang paling manjur, paling mudah dimengerti ya, cukup strategi SNR aja teman-teman ya. Jadi yang namanya strategi SNR yang saya sampaikan di video-video saya itu sangat mudah dipahami ya. Tinggal tergantung teman-teman aja yang mau betul-betul belajar atau tidak ya. Kan banyak tuh mentor-mentor di luar sana yang menyampaikan SNR lah. Itu kalau menurut pengamatan saya, meskipun saya punya channel sendiri, saya pun tetap ya melihat, memantau materi-materi yang disampaikan oleh mentor-mentor lain di luar sana. Namun pada umumnya dari pembacaan candlestick saja sudah berbeda dengan apa yang saya terapkan di grup TKP ya. Terus juga untuk penyampaian SNR, mentor-mentor di luar sana memang sempat dan bahkan sering menyampaikan tentang keberadaan SNR, tapi secara global ya. Kalau punya saya di TKP ya, teorinya TKP, SNR-nya itu lebih detail ya. Kan pada umumnya yang kita ketahui bahwa SNR turun, SNR terdiri atas resisten dan support. Nah, resisten turun, support naik, kan itu doang. Dibilang juga resisten batas teratas, area harga tertinggi misalnya kalau untuk resisten global. Demikian pun kalau support global itu adalah harga terendah. Namun kan di situ tidak ada penjelasan bahwa justru dari resisten atau support itu kita bisa punya kesempatan untuk melakukan OP ya. Nah, itu maksud saya. Nah, selama ini penjelasan tentang resisten dan support di luar sana tidak sedetail itu. Jadi menurut saya ketika teman-teman menggunakan teori dari TKP tentang SNR, saya rasa sudah cukup menghasilkan ya, sudah bisa memberi profit kepada teman-teman semua ya. Dan terbukti di grup TKP udah 3 grup, rata-rata laporan ke saya secara pribadi ya, Japri katanya rata-rata alhamdulillah sudah bisa profit hanya dengan menerapkan pembacaan sistem SNR ala teorinya TKP kayak gitu. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara kita melakukan OP murni dari pembacaan candlestick ya. Jadi tanpa strategi, tanpa teknikal ya. Kita cukup membaca dari terbentuknya SNR ya. Terus kita lihat dari sumbu-sumbu yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman ya bahwa untuk kita ini, saya rubah dulu ke 14.000 biar standar ya. Kita membaca pergerakan arah candlestick itu murni dari sumbu yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri. Nah, contoh kayak gini sebenarnya kan kalau dilihat ya, banyak teman-teman mungkin beranggapan, bang ini kan bodi merah ini masih kuat untuk turun lah, kenapa abang buy di situ? Lah iya, sebenarnya secara sepintas kita lihat memang kekuatan untuk turunnya besar, tapi kenapa saya ambil buy di situ? Karena di sini teman-teman, kita pantau di sini ya, kita jangan lengah. Di sini dia menabrak support ya, di sini coba lihat, terlalu gede sini, wilayah sini. Nah, di sini dia menabrak support ya, makanya di sini saya pasti dia bakal balik ya. Di sini dia nabrak support dan kita lihat benar saja dia di sini kita profit ya teman-teman ya, kita profit.
Nah terus satu lagi seperti yang saya bilang bahwa sumbu-sumbu yang dilahirkan seperti ini, yang terlahir daripada candlestick ini kan punya arti semua teman-teman ya. Ini punya arti semua. Jangan anggap enteng sumbu yang dilahirkan oleh candlestick itu sendiri, jangan ya. Justru dari situ ibarat kata sumbu ini kalau kita lagi jalan di misalnya dalam perjalanan, justru sumbu-sumbu inilah yang menjadi rambu-rambu lalu lintas yang harus kita ketahui ya. Depan ada perempatan, depan ada pertigaan, depan ada tikungan, kan kita harus memantau itu semua biar kita istilahnya nggak salah jalan gitu loh ya. Nah kayak gitu. Jadi saya pun rata-rata paling sering kalau bertrading itu saya menggunakan sistem SNR teman-teman ya. Di sini agak telat saya OP ya, harusnya saya OP masih di atas ini setelah terjadi perpindahan candle. Nah jadi kita lihat. Nah biasanya saya bilang kalau mau trading terus kayak penjelasan video saya kemarin, selalu memastikan SNR ya, resisten atau support yang berada di sekitar itu kita pastikan dia sempurna apa tidak. Jadi seperti ini yang support yang ini teman-teman ya, ini. Nah kalau kita lihat dari sumbu ini informasinya tidak searah, yang merah naik yang hijau turun, jadi dia tidak sempurna. Nah ketika dia statusnya tidak sempurna, support yang ini berarti logikanya bakal bisa ditembus ya. Makanya saya berani ambil sell di situ ya. Nah, jadi dua alasan saya kenapa saya ambil sell. Yang pertama apa? Ini trennya lagi turun ya. Terus kedua ya, di sini terbentuk support. Bentar, di sini terbentuk support. Namun support ini tidak terkonfirmasi karena candle yang hijau yang hadir di sini dia tidak menyetujui adanya kenaikan. Makanya saya pilih pembalikan arah di sini ya. Saya pilih ke bawah, saya pilih sell ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu maksud saya. Nah terus lagi kita tunggu lagi di sini nih. Nah sambil jangan lupa kita sering memantau SNR yang di sebelumnya, SNR terdekat maupun yang jauh tetap harus kita pantau biar kita tidak kecolongan gitu ya. Nah oke, di sini lagi kita pantau terjadi resisten ya. Kita murni di pembacaan resisten sama support saja sudah terbilang ya kita bisa profit teman-teman ya. Kita bisa profit. Nah oke, sini kita baca lagi, kita pantau ada nggak resisten yang mau ditabrak. Nah resisten yang mau ditabrak di sini nih, ini. Nah jauh nggak? Agak jauh sih ya, agak jauh. Makanya saya berani ambil buy di situ. Oke. Jadi di sini resisten ya, resisten karena tidak terkonfirmasi dia balik dan bakal membentuk support di sini. Oke, kita lihat dia terjadi pembalikan arah. Dia nabrak yang bagian mana sehingga dia turun. Rupanya yang ini ya. Rupanya yang ini ya. Resisten yang di sini sama doji. Makanya dia balik. Tapi kita lihat loss nggak? Oke, loss terlalu tipis ya. Terlalu tipis. Oke. Kita udah satu kali loss ya. Udah satu kali loss, 2 kali profit ya. Jadi status sekarang 2-1 ya. 2 profit, 1 loss ya. Oke, ternyata dia nabrak resisten makanya dia balik teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Ini murni loh dari pembacaan sumbu-sumbu yang terlahir pada candlestick ini. Jadi saya nggak menggunakan strategi khusus, nggak pakai ya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini rupanya support masih agak jauh nih. Tapi dia sempat menabrak support di sini. Yang ini. Kita lihat supportnya kuat apa enggak. Turun. Bimbang.
kuat nih supportnya. Oke, kita pilih ke atas dulu ya. Waduh, kita pilih ke atas. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi saya sarankan jangan buru-buru untuk OP, karena waktu kita itu panjang ya, sekitar 30 detik untuk seperti yang saya jelaskan kemarin. Kita berpatokan di sini ya. Jangan buru-buru ketika terjadi perpindahan candle terus kita langsung OP, jangan ya. Kita harus mencari posisi idealnya. Oke, 9 detik lagi ya. Di sini dia membentuk support. Oke, dia membentuk support. Sini kita profit lagi ya. Udah 31 ya teman-teman ya. Udah 31. 3 kali profit, 1 kali loss. Oke, kita lihat lagi karena di sini terbentuk support ya teman-teman ya. Sini terbentuk support. Kita lihat apakah support permintaan untuk kenaikan ini didukung apa enggak ya. Rupanya enggak bakal terkonfirmasi karena di sini dia membentuk candle merah, otomatis di sini jadi resisten dong. Oke, kita lihat. Oh, dia berusaha untuk naik teman-teman ya. Berusaha untuk naik. Nah, ini sepintas sama ya. Sepintas ukuran sumbunya sama, panjang atas bawah sepintas. Jadi saya agak ragu mau ambil keputusan dia terkonfirmasi apa enggak. Nah, kalau ragu seperti itu mending jangan ya. Mendingan jangan. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita pantau ke time frame 5 menit dulu. Oh ya, ini time frame 5 menit sempat ada rejection ya. Penolakan, maksudnya bahasa gampangnya penolakan, gak usah hafal-hafal bahasa Inggrisnya, ribet ya. Di sini ada penolakan karena dia nabrak support ya. Ada penolakan itu untuk time frame 5 menit, terus 15 menit ini lagi turun-turun ya. Lagi turun karena di sini candle besar ini, candle merah memperlihatkan kekuatannya untuk turun. Apakah ini akan terjadi pembalikan arah? Karena di sini patokannya kita ini support tidak saling menembus, berarti ini posisi naik sebenarnya ya, lagi uptrend. Oke, kita kembali ke 1 menit ya teman-teman ya. Nah, di sini paling banyak hadir candle-candle bimbang, bodinya kecil-kecil, tapi kita lihat aja nanti. Oke, kita lihat kekuatannya bakal mengejar posisi ini enggak, posisi support resisten ini enggak. Dia pasti nggak bakal menembus resisten itu ya. Naik ya. Di sini dia akan balik teman-teman. Oke, kita langsung OP sell di situ. Kita lihat. Kalau kita lihat naik turun ya. Oke. Nah, pasti di sini lagi teman-teman pada bertanya, Bang, secara kekuatan body hijau ini kan, wah lowbat nih. Secara kekuatan candle hijau ini kan kekuatannya pengen naik karena bodinya besar. Iya, tapi teman-teman jangan lengah. Di sini ada resisten yang ditabrak ya. Makanya di sini saya bilang di awal tadi, saya trading hanya murni memantau keberadaan resisten dan saya transaksinya OP-nya di resisten dan murni dari pembacaan candlestick yang hadir ya, kayak gitu. Jadi saya tradingnya nggak pakai strategi ya. Mungkin oke, kemarin pakai, mungkin akhir-akhir juga pakai, tapi nggak terlalu
terlalu sering ya. Oke, di sini skor kita udah 4-1 ya teman-teman ya, udah 4-1. Jadi 4 kali profit, 1 kali loss. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini terbentuk resisten ya. Kita lihat. Kita lihat candle konfirmasinya. Kalau dia terkonfirmasi berarti kita turun. Oke, rupanya ini gak bakalan terkonfirmasi ya. Kalau dia membentuk candle hijau berarti batal dong, karena dia membentuk support baru lagi nih. Dia membentuk candle bimbang. Kita cobalah kita OP sell di sini, karena kan pada umumnya yang namanya kalau pelemahan seller rata-rata bukan rahasia umum lagi ya. Kalau pelemahan seller berarti bacaannya naik ya. Jadi kalau resisten ya, resisten terkonfirmasi hadirnya candle ini yang merah naik, berarti kita turun. Tapi kita lihat, kalau saya sih selama main SNR terkadang kalau candle bimbang saya agak ragu untuk OP ya. Lebih baik saya menunggu candle yang memang betul-betul terkonfirmasi ya, dan sumbunya jelas. Nah kayak gini, bingung-bingung dia mau naik bingung, mau turun bingung. Oke. Jangan kena sliding lagi tadi. Oke. Alhamdulillah kita profit lagi ya. Kita profit lagi, udah 51 ya. Udah 5 kali profit, 1 kali loss. Jadi saya nggak pakai strategi ya teman-teman ya. Kan ada tuh yang namanya strategi analisa 2 candle lah, 3 candle lah, dan sebagainya lah. Ada yang bilang pakai sistem warna lah, katanya merah-merah jadi hijau, hijau merah jadi hijau dan sebagainya. Itu akurasinya ya saya bukan nggak percaya, tapi lebih baik saya murni membaca candle ketimbang saya menggunakan strategi seperti itu. Oke, di sini kita lihat lagi terbentuknya support ya di bawah ya. Kalau dia membentuk candle hijau ya support. Yes. Ya. Berarti membentuk support ya teman-teman ya. Kita lihat candle konfirmasi yang bakal hadir. Oke, kita lihat rupanya di situ ada penolakan. Dia nabrak yang mana nih? Oh, di sini. Di area sini, resisten area sini yang ditabrak. Oke, kita balik lagi. Kita lihat dia terkonfirmasi apa enggak. Oke. Ini kalau membentuk candle hijau sumbu pendek atas berarti terkonfirmasi ya. Berarti terkonfirmasi. Wah. Nah, bimbang lagi deh. Ini kalau kita lihat, ini kan sama candle sama sumbu nih. Berarti kan bimbang. Nah, dia terkonfirmasi sebenarnya. Tapi seperti saya bilang tadi, selama kalau saya trading menggunakan sistem SNR, saya jarang menggunakan candle bimbang untuk konfirmasi ya. Nah, kita lihat ketika dia terkonfirmasi harusnya saya buy tadi ya. Tapi di sini saya sell. Kita lihat apakah kita bakal profit apa enggak. Nah, tentunya teman-teman ngerti ya apa alasan saya ngambil sell ya. Karena di sini ya, karena di sini saya tarik, dia nabrak resisten teman-teman ya, dia nabrak 3 resisten sekaligus. Nah, alhamdulillah kita profit. Nah, seperti itu teman-teman ya.
berarti skor kita sekarang udah berapa? Udah 6-1. 6 kali profit, 1 kali loss ya. Loss itu aja kayak kena sliding, bukan kena sliding sih, saya yang telat OP. Udah 25 menit teman-teman ya. Mungkin kita kita OP terakhir untuk video kali ini kita OP 1 kali aja ya, terakhir ya. Soalnya tadi bateraiku udah lowbat tuh, kelihatan. Oke. Di sini membentuk resisten. Nah, bimbang lagi. Bimbang apa? Panjangnya bawahnya panjang ya. Wah, berarti ini nggak terkonfirmasi sih sebenarnya. Tapi semoga aja saya nggak. Iya, sebenarnya nggak. Oh, terkonfirmasi iya. Panjangan bawah. Berarti benar terkonfirmasi dong. Oke. Kita lihat lagi. Ini nggak mungkin naik ya, kecuali kalau dia nabrak sini nih, nabrak support di sini ya, sini support. Kemungkinan besar dia naik tapi nggak nyampe di titik OP ya. Oke, kita profit, berarti skor kita sekarang di 7-1. 7 kali profit, 1 kali loss. Nah, sebenarnya berbicara strategi-strategian tuh banyak sih ya. Kayak strategi 3 candle dan sebagainya tuh banyak sebenarnya. Jadi kayak gini. Ini saya ambil misal kayak gini, ini jangan diikuti ya. Saya coba lagi. Ini strategi yang pernah saya pakai. Ya, sebenarnya kalau mengandalkan strategi bisa. Cuman ketika kapan algoritma dari binomo itu berubah, kayak kemarin ketika ada maintenance dari binomo, banyak tuh strategi-strategi yang nggak valid lagi. Sebenarnya banyak strateginya, banyak teknikalnya tuh, cuman ya kita nggak bakal jago untuk ngebaca informasi candlestick ya teman-teman ya. Tadi skor udah 7-1 ya teman-teman ya. Jangan lupa ngopi teman-teman ya kalau nonton video ini. Siapkan kopi sama rokoknya ya. Nah, sebenarnya kan ini tadi saya bilang sebenarnya ini termasuk strategi yang pernah saya pakai dan sekali-sekali saya pakai, itu pun kalau nemu momen. Sebenarnya kalau mau pakai strategi banyak ya, strategi banyak. Cuman yang pasti akan tiba saatnya strategi itu tidak valid lagi. Apalagi binomo ini sering belagu ya, gonta-ganti algoritma terus. Tadi udah 7-1 ya. Di sini saya OP 3 kali. Berarti udah 10-1 dong. Ya. Karena ini sama aja saya sebenarnya jangan diikut ya OP barbar kayak gini. Sebenarnya belum kategori barbar sih ya. Ya cuma 3 kali doang. Nah, ini nih. Wah, 1 lepas. Berarti
kalau dihitung tadi 71, wah ini balik modal ya, 1428, iya 2 nih, 2 yang dapat tadi tuh ya, berarti 71 tambah 2 91 ya, 9 kali profit, 1 kali loss. Nah, oke, terakhir ya di sini ya, terakhir kita op ya, soalnya HP saya juga udah lowbat nih. Nah di sini ada resisten ya, resisten. Kita tunggu kehadiran candle konfirmasinya di sini. Kalau terkonfirmasi ya kita sell, kalau nggak terkonfirmasi berarti kita balik. Balik kemana bang? Maksudnya berbalik arah. Oke. Ini kan sebenarnya nggak terkonfirmasi nih. Kita pantau dulu ke sebelahnya. Boleh kayaknya kita ambil buy di sini. Nah ini lagi, sebenarnya kalau saya untuk strategi SNR paling jarang ngambil konfirmasi kalau candle bimbang sama doji ya. Secara doji betul dia adalah ya candlestick, tapi dari harganya dia dari pembukaan sampai penutupannya tetap di titik yang sama ya, meskipun dia bergerak naik turun tapi kembalinya ke titik yang sama. Oke ya, status kita sekarang udah 10-1 ya, 10 berbanding 1, 10 profit 1 loss. Jadi saya rasa udah cukup ya. Saya rasa juga teman-teman udah paham apa maksud saya buatkan video ini, bahwa kalau memang benar-benar kita murni membaca, mengerti, memahami informasi arah candlestick, arah harga dan signal candlestick, maka kita bisa OP kapan saja ya, tanpa mengandalkan strategi yang menunggu momen-momen tertentu. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Saya rasa udah cukup, karena sekali lagi istilah teman-teman ya agak apa ya, agak kurang enak didengar. Nggak usah pakai istilah jangan tamak ya. Benar sih, itu apa namanya, warning ya, jangan tamak. Ini kan biasa nih yang sering dipakai, cuman kalau sepintas dengarnya kayak gimana ya. Jadi kalau menurut saya nggak usah pakai istilah ini ya, jangan tamak, tapi kalau bisa kita ganti dengan ya kata jangan tamak, kalau bisa kita ganti dengan ini aja istilah yang kita pakai, lebih enak didengar ketimbang kita pakai istilah jangan tamak. Mending kita pakai ini aja ya, selalu bersyukur. Oke teman-teman, demikian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.